Selamat datang semua. Terima kasih atas kesabarannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada. Saya sangat senang menyambut Anda semua dalam briefing groundwork malam ini mengenai tata kelola keanekaragaman hayati dan hak masyarakat adat persiapan untuk CBD COP17. Jadi, kita sambil menunggu peserta untuk bergabung, webinar hari ini akan dimulai 1 menit lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas kesabarannya. Selamat datang dalam webinar malam ini. Dan kami ingin mengundang Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri di kolom chat. Sampaikan nama dari organisasi apa, bergabung dari mana. Jadi, saya rasa akan sangat menyenangkan kalau kita bisa saling berkenalan dan saling berkoneksi. Jadi ya, sekali lagi silakan memperkenalkan diri di kolom chat. Jadi, Bapak Ibu, kami merekam sesi malam ini. Jadi siapapun yang sudah melakukan registrasi namun tidak bisa hadir akan dapat menerima rekaman dari sesi malam ini. Dan sesi ini dilengkapi dengan fitur penerjemahan. Jadi, jika Bapak Ibu ingin mendengarkan penerjemahan, silakan klik logo 3 titik, more, lalu nanti akan ada pilihan interpretation, bisa diklik dan pilih bahasa yang ingin didengar. Penerjemahan tersedia dalam bahasa Spanyol, Portugis, Prancis, dan bahasa Indonesia. Selamat datang. Selamat datang. Dan Bapak Ibu dipersilakan, jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat. Dan nanti akan ada sesi untuk menjawab pertanyaan. Jadi, dalam sesi briefing ini, kita ingin membangun komunitas untuk berbagi pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman. Jadi, selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Saya sangat senang melihat ada begitu banyak peserta yang bergabung. Sayangnya Lucy Melenkai yang tadinya akan bergabung sepertinya tidak dapat ikut hadir dikarenakan ada pekerjaan sehingga tidak bisa ikut hadir. Baik, kita kembali lagi kami ingin mengundang Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Philippa Bailey dari Groundwork Project dan kami mendukung organisasi KLUA dan bermitra bersama dengan Tinta yang menyediakan yang mendukung penyelenggaraan webinar malam ini sekaligus penyediaan penerjemahan dan Bapak Ibu akan bisa membaca dokumen mengenai proyek-proyek groundwork di link yang tersedia di kolom chat. Di situ Bapak Ibu akan bisa membaca informasi lebih lengkap. Jadi apa itu groundwork? Mungkin boleh dibuka ya slide-nya. Baik, jadi kami adalah proyek kolaborasi antara International Climate Politics Hub, sebuah jaringan diplomatik global yang berfokus pada ruang kebijakan global terkait dengan proses UNFCCC
dan juga berkolaborasi. Jadi ini adalah kolaborasi antara ICPH, Seeds for Change, dan Tinta. Kami menyediakan briefing kebijakan tertulis dan virtual untuk organisasi masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika. Dan kami mengembangkan ini bersama dengan para pemimpin masyarakat adat. Kami membawa pengetahuan masyarakat adat ke dalam proyek hub bersama dengan prioritas dari organisasi masyarakat adat agar yang kami sampaikan sejalan melampaui hambatan-hambatan yang sulit terutama dalam menghadapi proses-proses PBB yang kadang-kadang bisa menjadi tantangan untuk masyarakat bisa masuki. Jadi, saat ini menuju CBD COP, kami juga bekerja melalui proses UNF Triple C. Lalu juga saat ini sedang ada konferensi Santa Marta yang membahas tentang transisi dari bahan bakar fosil. Dan Bapak Ibu bisa lihat di link materi-materi dari webinar sebelumnya yang Bapak Ibu bisa baca dan sebarluaskan dan bisa ditonton kembali di kanal YouTube kami. Terkait dengan apa yang akan kita bahas malam ini, saya akan membahas sedikit untuk menjelaskan proses CBD, latar belakangnya seperti apa, lalu nanti akan ada Jennifer yang akan menyampaikan tentang peran masyarakat adat dalam proses CBD dan bagaimana transformasinya dalam kerangka keanekaragaman hayati dan juga terkait dengan artikel 8J yang nanti akan kita bahas secara lebih mendalam. Namun sayangnya Lucy tidak bisa bergabung malam ini, namun ada Fanny yang adalah eksekutif director dari Koika yang akan menyampaikan tentang Amazon dan juga target 30 by 30 dalam konteks Amazon apa artinya di sana dan pengalamannya di Kolombia. Kemudian nanti juga akan ada Helen yang bekerja di IUCN, Komisi World Commission Protected Area, lalu yang akan juga membahas tentang konservasi, perlindungan yang yang terkait dengan CBD. Kenapa ini sangat penting untuk alam. Dan kita juga akan membahas tentang arah aksi kita untuk melihat bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam proses ini dan meningkatkan pencapaian tujuan keanekaragaman hayati dan mendukung hak masyarakat adat. Jadi kita akan mulai dengan latar belakang terkait dengan dan melihat pada energi, investasi fisik, waktu, dan sumber daya. Dan namun tidak banyak yang diberikan untuk alam dan kita bisa berargumen dan mempertanyakan mengapa itu terjadi. Dan bagaimana adanya kepentingan bahan bakar fosil dalam negosiasi dunia, di mana ini menjadi ruang yang sulit untuk kita. Kemudian juga ada rasa di mana sepertinya lebih banyak orang mengakui pentingnya alam, bahwa tujuan iklim tidak bisa dicapai tanpa mempertimbangkan pentingnya peran alam. Kemudian eksekutif sekretari dari UNCBD mengatakan ini adalah momen yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk keanekaragaman hayati sebagai masyarakat adat. Yang selalu mengatakan bahwa alam adalah pendukung kehidupan kita dan tidak ada kehidupan tanpa alam. Jadi pertanyaannya adalah apakah masyarakat-masyarakat lain juga memahami pesan yang sama? Saya melihat bahwa pemerintah melakukan pendekatan dengan berfokus pada ketahanan, tidak hanya memahami bahwa alam itu sangat vital, sangat penting dan menjadi tanggung jawab kita untuk memeliharanya bersama dengan makhluk hidup yang lain, tapi pemerintah juga membawa
kerangka ketahanan dan menekankan pada ketahanan nasional, ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan ekonomi. Dan melihat alam sebagai satu hal yang penting. Ini satu perspektif dari Inggris, namun pemerintah negara-negara lain juga melihat bahwa kita tidak bisa hidup dengan dan berketahanan dan aman tanpa memelihara alam. Sekarang kita bergeser kepada proses CBD itu sendiri. Konvensi Biological Biodiversity atau CBD ini diawali di Rio de Janeiro di tahun 1992 dan diratifikasi di tahun 1993. Jadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Ini adalah konferensi para pihak COP yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Tahun ini akan diselenggarakan di Yemen, Armenia. Dan hanya beberapa negara, ya maaf, ya dan hanya sedikit negara yang belum meratifikasi CBD dan ini termasuk Amerika Serikat. Jadi ada plus minus. Tentunya Amerika Serikat telah menarik diri dari Paris Agreement UNFCCC. Amerika Serikat sudah tidak lagi terlibat dalam CBD ini. Dan COP ukurannya separuh dari Climate COP dan ini adalah kaukus terkait dengan UNFCCC di bawah International Forum on Biodiversity yang mana nanti Jennifer akan menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Kemudian kita melihat ke tahun 2022 di mana kita menandatangani di mana kita membahas Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. Ini adalah kerjasama antara China, Montreal, yang juga sebagai tuan rumah dari Global Biodiversity Framework. Dan ini dikembangkan sebagai kerangka global untuk menyelaraskan para pihak dan mendorong untuk pencapaian ambisi yang lebih besar, menetapkan target yang disebut Aichi Target. Dan kerangka ini memiliki peta jalan yang ambisius yang harapannya dapat memulihkan kenaikan hayati dan kita berada di rentang waktu terakhir untuk mencapai target GBF ini. Ada 4 tujuan global di dalam GBF dan 23 target. Dan di sini Bapak Ibu bisa melihat di slide ini ada 23 target. Dan di sini saya ingin berfokus pada target 3, yaitu 30% lahan, laut, lahan, la- air dan laut harus terlindungi pada tahun 2030 nanti. Ini adalah tujuan paling signifikan dari JMBF dan yang juga paling sulit untuk dicapai. Nanti kita akan lihat seperti apa kemajuannya sejauh ini. Dan mungkin pada tahun 2030 kita baru akan bisa mencapai di 23%. Belum 30% itu adalah untuk target lahan. Sedangkan untuk laut targetnya akan mungkin lebih rendah yang bisa dicapai di tahun 2030. Jadi, Kam- materi ini dikembangkan oleh Forest People Program. Harapan dapat bermanfaat. Ini menjadi panduan untuk masyarakat adat melihat pada kerangka. Ini menyorot pada GBF, di mana nilai-nilai keadilan bagi masyarakat adat, bagaimana monitoringnya dilakukan, indikator pengetahuan tradisional yang nanti akan kita bahas, dan ada uraian per target yang membahas pentingnya masing-masing target tersebut untuk dicapai. Materi itu sudah tertera dalam link yang ada di kolom chat. Semua materinya akan disampaikan dalam bentuk slide atau PPT dan Bapak Ibu juga bisa menyimpan dan mendownload materi-materi tersebut. Jadi itu kurang lebih latar belakangnya. Seperti yang disampaikan, kami sangat senang bahwa malam ini ada 3 para pembicara perempuan yang luar biasa yang akan menyampaikan tentang GBF dan kaitannya dengan hak masyarakat adat dan prioritas masyarakat adat. Jadi Jennifer, Vanika
lalu rekan dari Filipina, dan juga dari IFFP. Jadi saya ingin mengundang Jennifer untuk menyampaikan presentasinya terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan bagaimana masyarakat adat masuk dalam kerangka ini. Dan saat ini juga ada asesmen global mengenai progres, itu nanti akan saya jelaskan juga. Dan kita juga akan bahas bagaimana kita bisa menindaklanjuti keputusan-keputusan penting yang sudah dicapai dalam COP30 serta apa yang akan menjadi dan apa yang akan menjadi prioritas pada COP17. Ini slide seperti mirip dengan yang tadi ditunjukkan di KTT Rio, hanya sedikit sekali partisipasi masyarakat adat seperti Selandia Baru, Brazil, Filipina, dan Amerika Serikat. Tapi walaupun partisipasi masyarakat ada sedikit sekali di sini, mereka sempat disebutkan, diangkat dalam CPD melalui pasal 8J, yaitu mengenai peran-peran masyarakat adat serta sistem pengetahuan mereka dalam konservasi. Ini merupakan mekanisme utama dalam CPD untuk mengimplementasikan tujuannya. Ini berbeda dengan UNCCD juga yang akan mengadakan COP17-nya dalam beberapa minggu ke depan, dan UNFCCC yang tidak secara eksplisit menyebutkan tentang masyarakat adat atau komunitas lokal. Kalau kita lihat sejarah dari IIFB atau Forum Internasional Masyarakat Adat mengenai Keanekaragaman Hayati, Forum IFB ini diawali sebagai suatu forum dengan pembicara di mana masyarakat adat diundang untuk memaparkan situasi di negara masing-masing dan membahas tentang bagaimana mereka berkontribusi pada kerja-kerja konvensi. Forum pertama diselenggarakan pada COP3 di Buenos Aires, Argentina. Sejak itu, IIFB berkumpul mengadakan pertemuan sebelum COP. Mereka juga menghadiri pertemuan subsidiary body serta Pokja artikel 8J. Tahun 97, masyarakat adat dari IIFB yang berpartisipasi di COP mengusulkan mengusulkan adanya kelompok pakar ad hoc didirikan untuk menindaklanjuti implementasi pasal 8J dan ketentuan-ketentuan lainnya. Usul ini ditolak pada COP ketiga, tapi mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengeksplor ide ini lebih lanjut. Karena itu, eh, dilakukan workshop di Madrid tahun 97 dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bisa mengimplementasi pasal 8J. Hasil dari lokakarya atau workshop tersebut di COP 4 pada COP 4 didirikan kelompok kerja 8J tahun 98 di COP keempat. Tahun 2000 ini di mana pertemuan working group pertama dilakukan. Dan IIFB menyelenggarakan forum keempatnya mengenai masyarakat adat dan keanekaragaman hayati. Ini dilakukan di Sevilla, di Spanyol, di mana Pokja 8J juga bertemu. Jadi forum ini mengusulkan banyak hal seperti yang menjadi dasar dari program kerja. Salah satu program kerja awal dari pasal 8J. Salah satu yang diusulkan adalah analisis status dan tren pengetahuan tradisional delap- di berbagai wilayah regional dibahas untuk mengimplementasikan pasal 8J. Dari tahun 2000 sampai 2007,
dari pertemuan Pokja pertama sampai ke-7 itu tidak ada co-chair masyarakat adat di sini. Tetapi sub working group memiliki ketua masyarakat adat dari masyarakat adat. Dan di COP ini di sana ada perwakilan dari biro dari pertemuan 1 sampai ke 4 dan di pertemuan ke-5 mereka memutuskan untuk merefleksikan semua wilayah kultural regionalnya pada saat di mana deklarasi PBB mengenai masyarakat adat diadopsi. Di COP 5 tahun 2000 ada keputusan yang secara resmi mengakui peran masyarakat adat serta IFP peran yang telah mereka lakukan sejak COP 3 dan pihak-pihak yang diundang mereka mengacu pada IFP untuk ada masukan. Jadi ini adalah Badan Penasehat COP mengenai implementasi pasal 8J dan ketentuan terkait. Tahun 2009 di pertemuan ke-6 kita melihat ini akhirnya ada co-chair yaitu Ibu Lucy. Sayangnya beliau menjadi ketua dari working group ini Ibu Lucy. Sayangnya beliau tidak bisa hadir malam ini. Working group ini mengadakan pertemuan terakhirnya di tahun 2023 di Jenewa karena tahun sesudahnya di Kali Badan Subsidiar 8J itu didirikan. Next. Oke. Apa yang sudah dicapai oleh Pokja 8J atau Working Group 8J? Dalam program kerja yang kami miliki, kami telah menghasilkan beberapa pedoman, di mana ini merupakan pedoman sukarela yang cukup bermanfaat, di mana masyarakat adat berhasil mendorong pemerintahnya untuk mengadopsi. Yang pertama adalah Agoy Gugai di sebelah kanan di Aquecon, pedoman Aquecon ini memberikan pedoman mengenai asesmen dampak spiritual dan ini merupakan hal yang penting jika kita sedang membahas tentang isu masyarakat adat. Kita juga melihat bahwa banyak penelitian yang dilakukan di wilayah masyarakat adat dan sifatnya sangat ekstraktif. Jadi ada juga pedoman, karena itu ada dibuat juga pedoman Karewayari, kode etik Karewari. Ini yang kedua dari kiri. Ini adalah pedoman kode etik mengenai warisan budaya dan intelektual. Ini memberikan dukungan bagi pelaku penelitian mengenai kearifan tradisional. Kemudian, untuk kearifan tradisional yang diambil tanpa sepengetahuan masyarakat adat yang kemudian dipublikasikan dalam buku dan lainnya, maka kita perlu memikirkan bagaimana memulihkan pengetahuan masyarakat adat mengenai hal tersebut. Karena itu dibuat pedoman Moot Skogsdal mengenai pemulihan atau pengembalian pengetahuan tersebut. Kemudian pedoman berikutnya yang dibuat berikutnya adalah pedoman mengenai FPIC untuk Mokutsal, mengenai pengetahuan tradisional. Ini adalah beberapa hal yang dilakukan, yang dihasilkan oleh uh, 8J Working Group. Selain itu juga ada dukungan uh, masing-masing negara atas focal point dari 8J dari masing-masing negara. Ini adalah titik kerjasama yang penting eh, antara CBD dengan pemerintah untuk memajukan isu masyarakat adat di tingkat nasional. Hal ini telah berujung pada pengakuan kontribusi atas wilayah adat dan terhadap hasil-hasil atau keluaran konservasi. Dan di tahun 2019, pada saat panel antar pemerintah mengenai keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, mereka mempublikasikan
laporan asesmen global mengenai keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan. Mereka menemukan eh, bahwa sebagian besar kawasan yang kaya dan masih utuh, kaya akan keanekaragaman hayati dan utuh itu berada di wilayah masyarakat adat. Jennifer, mohon maaf, bisa tolong bicaranya agak sedikit diperlambat karena ada interpretasi simultan. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih terima kasih telah mengingatkan. Di kali seperti yang saya sampaikan, salah satu keluaran utama yang menjadi suatu kemajuan baik adalah dibentuknya subsidiary body artikel 8J. Alasan kenapa kita bisa memenangkan argumen ini bahwa kita membutuhkan badan permanen yang akan mengangkat isu-isu masyarakat adat adalah karena 7 dari 23 target GBF secara spesifik menyebutkan masyarakat adat serta hak-hak kita. Selain itu, hampir semua targetnya relevan untuk hak-hak masyarakat adat, seperti target 2 tentang restorasi ekologis. Karena argumen ini, kami menyatakan bahwa working group sudah tidak lagi memadai, karena mereka biasanya memiliki durasi yang terbatas. Sedangkan penting sekali masyarakat adat memiliki peran berkelanjutan jangka panjang di dalam konvensi ini. Ini foto yang menunjukkan wajah-wajah bahagia dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendirian subsidiary body. Kemudian, akan tetapi, metode kerja atau modus operandi badan subsidiar ini tidak diadopsi. Ini bukan sesuatu hal yang aneh. Contohnya, CBD itu sendiri didirikan di tahun 92 di COP pertama, dan pada COP pertamanya itu hanya untuk menetapkan cara kerjanya. Kemudian, subsidiary body mengenai implementasi juga didirikan, dan pertemuan pertama dari SPI ini diselenggarakan untuk membahas modus operandinya. Jadi setidaknya dalam keputusannya jelas sekali bahwa SB Subsidiary Body 8J untuk memenuhi partisipasi masyarakat adat yang bermakna dalam kerja-kerja CBD, dan mandatnya sudah ditetapkan dalam keputusan, yaitu memberikan masukan buat KOP dan badan subsidiar lainnya sesuai dengan permintaannya. Dan eh, dari KOPMOP Cartagena, lanjut. Oke, tidak apa-apa, silakan. Lanjut. Mohon maaf tadi saya tidak tahu kenapa tadi sempat terputus. Oke, karena tidak ada modus operandi, belum ada. Pertanyaannya adalah bagaimana pertemuan pertama subsidiary body ini akan diselenggarakan. Kita ada 12 pertemuan, tapi untungnya ada 12 pertemuan working group yang bisa menjadi dasar. Pertemuan pertama itu kita menggunakan dasar-dasar dari pertemuan working group, di mana em, Biro COP akan menjadi Biro Subsidiary Body 8J. Dan pertemuan akan diketuai oleh Presiden COP16. Dan Biro akan juga menunjuk pelapor atau rapporteur. Kemudian IIFP diharapkan menunjuk 7 anggota masyarakat adat dari Biro, satu dari masing-masing 7 region sosial budaya. Dan co-chair pertemuan ini harus salah satu dari biro. Jadi kami ada pertemuan pertama di Panama, kemudian agendanya adalah sebagai berikut. Jadi dikarenakan pendanaan dipahami sebagai isu yang sangat penting dan isu
akses pendanaan langsung mendapatkan momentum yang cukup besar di tahun sebelumnya, sehingga dialog mendalam pun dilakukan, membahas strategi untuk mobilisasi sumber daya untuk memastikan aksesibilitas dan akses pendanaan juga tersedia. Jadi ini adalah salah satu tugas dalam artikel 8J. Kemudian poin nomor 4 yang dibahas adalah tentang modus operandi. Jadi telah dilakukan negosiasi dan beberapa pengawalan kami mengerjakannya di Nairobi dalam beberapa minggu ke depan membahas tentang dialog tentang modus operandi untuk mencari jalan agar untuk bisa memecahkan beberapa berkat tersebut dan mengadopsi COP17. Kemudian juga ada implementasi program kerja di artikel 8J, khususnya panduan mengenai teritori masyarakat adat dan tradisional dan juga panduan untuk perencanaan tata ruang, termasuk tata ruang rencana masyarakat adat dan kemudian juga update untuk eh, untuk mereview dan mengupdate voluntary glossary atau istilah-istilah. Dikarenakan ada istilah-istilah baru dan mungkin Bapak Ibu tahu bahwa ada permintaan untuk mengklarifikasi apakah ada perbedaan makna atau antara istilah masyarakat adat dengan komunitas lokal. Lalu sebagai agenda wajib ini adalah satu hal yang unik dari CBD ini. Jadi ada badan lintas pemerintah yang akan membahas tentang rekomendasi forum permanen yang akan membahas tentang isu masyarakat adat. Jadi mungkin poin terakhir dalam slide ini membahas tentang pentingnya dialog mendalam mengenai pendanaan. Ini berfokus pada groundwork dengan pertimbangan yang lebih formal mengenai pendanaan pada pertemuan SD 8J yang berikutnya. Berikutnya ini adalah beberapa slide terakhir di mana saya akan berfokus pada isu-isu yang masih terjadi di setiap item agenda substantif supaya kita bisa melihat dan mengkerangkakan daftar prioritas untuk disampaikan pada COP17 terkait dengan paduan untuk masyarakat adat dan teritori tradisional dan masyarakat adat. Jadi judulnya masih belum ditetapkan. Jadi ada yang masih menginginkan judulnya berfokus pada area terlindungi. Kemudian ada juga yang ingin judulnya berfokus pada konservasi. Nah, dalam pembahasan di Nairobi, ini kami melihat bahwa ini mungkin bukan isu spesifik yang dibahas dalam SDG. Jadi saat ini ada usulan untuk mengupdate untuk melihat bahwa ini adalah program kerja area-area yang dikonservasi, yang mana ini dipahami sebagai OICM atau Indigenous and Traditional Territories. Namun ini masih kontroversial saat ini, jadi masih ada bracket dalam susunan keputusan dan juga ada isu terkait bahwa harus ada pedoman pemandunya atau tidak. Dan juga pada paragraf 28 juga disebutkan bahwa ada pendapat di mana teritori adat dan tradisional harus dianggap sebagai sistem yang berbeda yang berkontribusi pada konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan dan sebagai tambahan dan berbeda dari area perlindungan dan OSM dan juga kemudian Global Registry dari ITT. Jadi harapannya ini bisa visible dan di mana harus bisa dimasukkan dalam global registry. Berikutnya, saya melihat komentar yang ada di kolom chat sepertinya tadi bagian awal webinarnya belum terekam ya, tapi sekarang sudah. Baik, jadi modus operandi ini
Sebagian besarnya sudah cukup jelas, meskipun masih banyak bracket yang akan tetap berada di dalam bagian 4 dari terkait dengan proses untuk memastikan partisipasi masyarakat dan komunitas lokal yang efektif dan penuh, di mana masyarakat adat juga menggunakan catatan ini di berbagai ruang. Slide berikutnya. Terkait dengan daftar istilah voluntary atau sukarela, rekomendasinya adalah akan ada proses yang disiapkan untuk mereview dan mengupdate daftar istilah atau glosari ini. Jadi ini akan diupdate pada saat COP17 nanti dan akan ada peta jalan yang juga diadopsi dan prosesnya akan dimulai setelah COP17. Jadi kemungkinannya ini akan dilakukan melalui kelompok pakar dan juga bersama dengan SBC dan juga akan diadopsi di COP17. Slide berikutnya. Kemudian juga ada keputusan untuk rekomendasi permanen forum atau forum permanen yang mana ini terkait dengan isu terminologi. Namun kami berharap bahwa ini bisa dilakukan dalam COP berikutnya. Kemudian kita lihat pada prioritas AFP pada COP17. Kemudian kami untuk prioritas AFB untuk COP17, kami berfokus untuk mengadopsi modus operandi SB8J modus operandi, kemudian untuk teritori bisa sebagai OSCM atau untuk bisa mendapatkan pengakuan dan dukungan. Jadi itu tujuannya agar upaya-upaya untuk melestarikan keragaman hayati dapat didukung melalui mekanisme pendanaan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa peta jalan untuk daftar istilah tadi, lalu juga untuk akses langsung terhadap pendanaan ini akan menjadi item agenda inti dari SBAJ yang kedua. Kemudian, akses langsung terhadap pendanaan ini juga akan mencakup berbagai pengambilan keputusan yang dinegosiasikan di sini di Nairobi dan yang mana salah satunya akan dibahas pada saat meeting SB8 di mana kita akan membahas tentang pendanaan, akses langsung terhadap pendanaan untuk masyarakat adat dan komunitas lokal dalam program kerja pada area terlindungi yang saat ini sedang diupdate juga mencakup jaminan untuk membangun modalitas pendanaan bagi masyarakat adat. Jadi kami berharap itu semua kita akan memastikan bahwa itu semua akan tetap masuk dalam keputusan. Kemudian salah satu topik utama pada saat COP17 nanti adalah laporan umum terkait dengan implementasi. Jadi saat ini yang sedang kami upayakan adalah untuk mencoba melihat perspektif lokal, masyarakat adat, dan komunitas lokal agar bisa juga dipertimbangkan. Jadi untuk Local Biodiversity Outlook edisi 3, yang mana ini akan dipublikasikan sebagai tambahan pada Global Biodiversity Outlook. Dan item yang kedua di sana mungkin masih belum lengkap. Jadi instrumen pelaporan online bagi aktor di luar dari pemerintah nasional saat ini sangat sulit untuk mengakses sehingga tidak mudah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal saat mengimplementasikan KMB PGH. Kemudian juga ada update mengenai
program program of work yang mana sudah berusia 23 tahun dan selama itu sudah banyak perubahan. Saat ini program of work tersebut hanya berfokus pada area terlindungi sebagai konservasi yang melindungi eh, keanekaragaman hayati. Namun Namun ini juga mencakup ketetapan-ketetapan yang termasuk, melibatkan masyarakat adat dalam area terlindungi melalui FPIC. Sebelum area terlindungi tersebut tapi saat ini saya bisa sampaikan mohon maaf suaranya terputus-putus. Saat ini sudah digunakan, istilah-istilah yang cukup baik, di mana adanya kebutuhan untuk membedakan pendekatan untuk, sejalan dengan prinsip-prinsip pencegahan. Jadi seperti yang sampaikan tadi juga, ini juga terkait dengan akses langsung terhadap pendanaan. Kemudian Khalifan ini juga akan sepenuhnya beroperasi pada saat COP17. Jadi mungkin sampai di situ dulu, saya harap saya tidak melewati waktu saya. Mohon maaf atas koneksi internet saya yang kurang stabil. Terima kasih Philip atas kesempatannya untuk saya bisa berbagi prioritas dan perspektif masyarakat adat dan komunitas lokal. Terima kasih. Terima kasih juga Jennifer, terima kasih atas presentasi yang sangat kaya yang menyampaikan berbagai isu yang dikerjakan oleh AFFP. Saya ada satu pertanyaan dari kolom chat. Bagaimana masyarakat adat dan perwakilan instansi dapat berpartisipasi dalam forum FNB? Mungkin langkah-langkah seperti apa? Bagaimana menyampaikan proposalnya? Bagaimana menjadi bagian dari organisasi FPP dan terkoneksi langsung dengan sekretariat CBD. Kira-kira seperti apa? Ya, jadi IFFP ini adalah forum terbuka. Jadi, memang sifatnya selalu terbuka untuk semua organisasi masyarakat adat yang tertarik terhadap isu-isu CBD. Saat ini ada beberapa perwakilan instansi seperti Sami Council, lalu atau juga kadang ada dari Parlemen Sampel, kemudian juga ada Council bagian, lalu juga Assembly First Nation itu juga adalah eh, ikut berpartisipasi dan juga KOIKA dan juga lembaga-lembaga perwakilan lain dan organisasi masyarakat adat yang turut bergabung. Saya bisa nanti tuliskan di kolom chat nama websitenya. Nanti saya akan berikan linknya dan juga saya akan berikan alat email yang bisa diakses untuk menyampaikan pertanyaan atau meminta untuk bisa disertakan dalam mailing list agar bisa terus menerima update. Baik, terima kasih banyak. Saya rasa nanti akan banyak pertanyaan juga ya dari Bapak Ibu yang lebih detail lagi di kolom chat. Tapi saya ingin melanjutkan mungkin Fanny dan Helen. Jadi saya ingin mengundang Fanny Kuiro Castro dari KLIKA. Ini adalah beliau adalah koordinator dari organisasi masyarakat adat Cekungan Amazon. Beliau juga bergabung dari Nairobi. Dan beliau adalah eksekutif direktur dari KOIKA dan juga adalah koordinator Amazonia for Life yang mungkin nanti akan beliau jelaskan lebih lanjut. Seperti apa koneksi antara tujuan global dengan apa yang sebenarnya terjadi pada cekungan hutan penting seperti Amazon dan bagaimana tujuan-tujuan konservasi atau pelestarian ini berjalan dengan dengan masyarakat adat di teritori-teritori penting ini. Terima kasih. Silakan, Fani. Terima kasih banyak, Filipa. Terima kasih semua. Saya ingin berterima kasih, Jen,
dalam seluruh proses ini dan beliau sangat berdedikasi sekali dalam topik yang ia sampaikan. Dan terima kasih sudah menuangkan pikirannya. Terima kasih banyak telah menjelaskan detail-detailnya sehingga kami dapat melihat seperti apa perkembangan CBD sejauh ini. Saya ingin mulai dengan menyampaikan gambaran umum. Saya rasa penting sekali mengadakan pertemuan pertama dari SB8J di COP. Ini penting sekali buat kita semua, untuk masyarakat adat. Jadi, dan kita harus mengadvokasikan hak-hak kita, khususnya seputar implementasi GBF. Dan dalam proses tersebut, di tingkat internasional, kita melihat peran dari masyarakat adat. Kita lihat bahwa masyarakat adat sudah ikut, tapi partisipasinya masih belum secara penuh. Setidaknya dari Koika dan dari Cekungan Amazon, kami memperhatikan hal ini. Kami selalu mencoba dan berupaya memenuhi hak-hak kami. Misalnya untuk FPIC, kami memastikan partisipasi terinformasi dan partisipasi dari berbagai pihak dari wilayah terpencil. Memang sulit sekali kita menavigasikan skenario-skenario ini karena semuanya dalam bahasa Inggris. Dan semua masyarakat adat dari cekungan Amazon kami tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Ini tantangan pertama karena kalau kita tidak dan tidak ada FPIC, kalau kita tidak bisa memahami apa yang sedang dilakukan, apa yang terjadi, maka partisipasi kami juga akan terbatas sifatnya. Perjuangan bagi kami, hal yang jadi prioritas lainnya adalah keamanan, keselamatan kami di wilayah adat kami, dan ini sesuatu yang kami eh, coba tekankan, kami usulkan. Selain itu, inklusi. Kami ingin memastikan bahwa pengetahuan tradisional itu dipertimbangkan, dimasukkan. Kearifan tradisional ini perlu dipertimbangkan dalam semua perencanaan dan pelaporan, khususnya saat kita membahas tentang dampak lingkungan. Selain itu, untuk EPIC, konsep ini memiliki berbagai nama. Tapi yang penting bukan hanya namanya saja, tapi perannya dan implementasinya. Begitulah cara kami bekerja di Koika dengan dengan berbagai topik penting. Salah satunya mendefinisikan wilayah atau teritori. Kami di sini ada FIIB dan kami juga dengan dukungan dari Tenure Facility dan WWF, kami berhasil berpartisipasi untuk membahas wilayah kami. Ini adalah beberapa kerja-kerja yang sudah kami lakukan. Di Panama, Koika benar-benar mendukung inklusi wilayah adat dalam eh, tujuan ketiga. Kami mengucapkan terima kasih kepada delegasi dari Ekuador yang berupaya memastikan dimasukkannya wilayah adat dalam target 3. Buat semua rekan-rekan
kami harus menjelaskan mengenai negosiasi. Negosiasi ini tidak hanya pembahasan saja, diskusi saja. Kami kami harus menjelaskan, misalnya jika ada kelompok masyarakat adat yang terisolir secara atas pilihan sendiri, kami harus jelaskan kepada mereka dengan prinsip kehati-hatian. Kami menyusun paragraf baru yang disepakati karena ini terkait dengan para pihak. Jika para pihak tidak mendukung proposal kami, maka oke, siap. Sekarang saya akan membahas mengenai kondisi dan ini kalau masyarakat adat seperti yang tadi saya sebutkan, kalau kita tidak mendapatkan dukungan, kita tidak kalau kita tidak mendapatkan dukungan, kami tidak bisa memasukkan sudut pandang kami ke dalam dokumen akhir. Terima kasih kepada berbagai organisasi yang mendukung kami. Kami berhasil mendapatkan dukungan mereka di dalam berbagai proposal. Berulat juga memberikan dukungan karena mereka memiliki delegasi dari Amerika Latin dan wilayah Karibia. Kami harus bekerja sama dengan mereka untuk agar mereka mendukung proposal kita. Di KOIKA, kami dimulai dengan filosofi masyarakat adat. Kalau kita membahas keanekaragaman hayati, kita tidak cukup untuk hanya mempertimbangkan keanekaragaman hayati di laut saja, di pesisir. Kita juga harus mengingat bahwa masyarakat adat merupakan bagian dari keanekaragaman hayati. Kami memiliki budaya yang beragam. Kita perlu mendengarkan apa yang disampaikan masyarakat adat. Dan ini hanya satu bagian saja. Dan kita sebagai masyarakat adat perlu berpikir bagaimana kita memahami masyarakat adat dan seringkali para delegasi di negara masing-masing tidak memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat adat atau kurang memahami mereka. Itu berdasarkan pengalaman pribadi kami. Kadang misalnya yang kami lihat adalah mereka eh, perspektifnya bertentangan dengan masyarakat adat. Saya lihat beberapa delegasi yang menolak usulan kami. Di KOIKA, kami memiliki hubungan dengan perwakilan pemerintah. Kami sebagai KOIKA, kami terus mendorong dengan kelompok-kelompok yang lain agar perspektif, sudut pandang kami, dan kosmologi kami harus dijadikan bagian di sini. Kalau tidak, kita hanya menerapkan kembali kolonialisme, pemikiran kolonialisme. Kalau kami menggunakan kata-kata, istilah-istilah yang bukan bagian dari perspektif masyarakat adat, dan kita tahu bahwa ada bahasa PBB, dan tapi kita perlu mengakui bahwa masyarakat adat punya cara pikir sendiri. KOIKA selalu mendorong agar masyarakat adat dipertimbangkan, didengarkan berdasarkan sudut pandang mereka, spiritualitas mereka, budaya mereka. Dengan FIIB bersama dengan IIFB, maaf kami mencoba menekankan ini, mengangkat isu ini karena
Jadi ini akan saya bacakan. Ini adalah tulisan teks yang kami susun setelah pertemuan beberapa waktu sebelumnya. Jadi ini adalah pemahaman kami mengenai ini adalah teks yang menjelaskan tentang makna dari wilayah adat. Dan eh, kami yakin bahwa teks ini mempertimbangkan sudut pandang masyarakat adat karena masyarakat adat memiliki ikatan dengan wilayah adat mereka. Peran perempuan, semuanya itu harus dipertimbangkan. Seperti yang ada di layar, wilayah adat dan tradisional adalah tanah dan ruang hidup, baik darat, laut, yang memiliki karakter dengan leluhur, integral, spiritual, budaya, dan biofisik yang diakui dan dialami sebagai ranah hak kolektif. Di dalamnya terdapat hukum asal-usul karena inilah yang memberikan kami hak atas wilayah kami, hak asal-usul kami. Kami saat ini sedang mendorong pengakuan dari negara. Wilayah kami, wilayah adat memang sudah menjadi wilayah adat kami. Memang itu adalah wilayah kami berdasarkan kosmologi kami, berdasarkan kosmologi sistem pengetahuan. Dan kami juga memiliki pemerintahan adat berbeda dengan pemerintah negara. Pemerintahan adat sudah mengatur wilayah adat kami selama waktu yang sangat lama. Dan ini kami memiliki pemerintahan sendiri, tata kelola sendiri, dan hak untuk menentukan nasib diri sendiri. Semua ini membuat kami dapat menjalankan kehidupan kami secara sepenuhnya bagi kelanjutan masyarakat adat dan untuk melanjutkan hubungan kami dengan alam dan wilayah kami. Eh, Kami menciptakan mekanisme pembiayaan kami juga. Koika Amazonia por la Vida ini adalah pendanaan agar semua pembiayaan bisa menjangkau masyarakat di wilayah adat mereka secara langsung untuk penguatan diri. Dan mereka bisa menjalankan kerja-kerja sebagai masyarakat adat. Mereka juga bisa dan kita juga punya mekanisme konservasi 30 by 30 yang bertujuan untuk melindungi areal pesisir, perairan, dan daratan dengan target tadi 30 by 30. KOIKA juga memiliki resolusi berdasarkan IUCN mengenai aksi emergency untuk memulihkan wilayah Amazon di tahun 2030. Ini diusulkan sejak sebelumnya tertib dan dengan tujuan pemulihan 80% dari kawasan ini secara integral dan ini juga disampaikan dalam laporan. Namun masih belum dilakukan. Sebagai satu organisasi, kami telah bekerja melakukan praktik agar semuanya dapat diimplementasikan di dalam kawasan teritori. Sekian dari saya dan terima kasih. Terima kasih banyak Fani yang telah menjelaskan konteks Amazonia dan isu sekaligus pendekatan yang Anda gunakan dan apa yang Anda butuhkan dari IIFP tentang bagaimana mereka beradvokasi untuk hak masyarakat adat di dalam konvensi. Dan juga ada beberapa pertanyaan penting yang sudah disampaikan di kolom chat. Saya rasa banyak juga yang
lihat seperti apa eh, respon mungkin yang kurang baik dari pemerintah terkait dengan teritori, masyarakat adat, dan juga seperti apa tantangannya yang kadang dihadapi dalam bagaimana mereka beradvokasi di dalam proses internasional. Mungkin kalau boleh Anda menjelaskan sedikit tentang bagaimana situasi di Kolombia mengalami perubahan dan bagaimana itu berdampak pada kerja yang bisa dilakukan Koika dalam teritori Kolombia dan juga advokasi internasional Kolombia dalam proses ini. Mungkin kalau boleh disampaikan dalam singkat saja dalam 2 menit. Baik, jadi Koika memiliki outlook regional karena setiap organisasi juga harus bekerja di dalam teritori dan apa yang dilakukan oleh KIK adalah kami memulihkan kami melakukan pemulihan terhadap dalam kerja regional tersebut dan disebarluaskan ke perbatasan. Jadi dengan dan tentu saja Kolombia juga sebelumnya adalah pendukung dan pemimpin dalam hal konservasi dan keanekaragaman hayati. Jadi ada COP16 di mana Kolombia sebagai tuan rumah dengan ekspektasi dengan Kalifon, ada banyak keberhasilan dan ada keekspektasi yang cukup besar untuk masa depan. Namun kami berharap bahwa situasi ini tidak akan memperburuk karena dengan adanya geopolitik yang berdampak cukup berat dan ini menjadi topik yang eh, mempengaruhi banyak negara. Dalam skenario ini, masyarakat adat harus bekerja bersama dan tetap bertahan di teritorinya, mempertimbangkan semua pengetahuan dan juga kebijaksanaannya, karena tanpa itu kita semua akan tersesat. Baik, terima kasih banyak. Karena waktunya terbatas, saya ingin bergeser ke Helen. Terima kasih banyak, Fanny. Ya, saya ingin mengundang Helen Tugendhat. Beliau adalah Co-Director Synchronicity AS, yang mungkin teman-teman Bapak Ibu tahu bahwa beliau juga adalah salah satu ketua dari IUCN World Commission on Protected Areas, berfokus pada hak dan ekuitas. Jadi selamat datang Helen yang akan menjelaskan pada kita tentang kontekstualisasi posisi CBD secara lebih luas terkait dengan area terlindungi dan kenapa kita perlu menggunakan momentum penting ini. Baik, terima kasih banyak. Saya juga ingin mengawali dengan menyampaikan terima kasih kepada dua pembicara sebelumnya. Saya ingin menyampaikan terutama Jen yang tadi telah menyampaikan review yang luar biasa mengenai eh, keikutsertaan pemasyarakat dalam CBD dan bagaimana dampak langsung dirasakan oleh masyarakat adat dalam terkait dengan kerja konvensi dan itu saya rasa adalah melatari diskusi dengan sangat jelas untuk COP17 tahun ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Fani terkait dengan penjelasannya tentang bagaimana masyarakat adat dan komunitas lokal memegang posisi saat ini. Apa yang dia sampaikan tadi merefleksikan bagaimana kadang pembahasan-pembahasan terkait hal tersebut kadang sulit untuk dilakukan. Jadi terima kasih sudah berbagi, khususnya juga terima kasih sudah berbagi konsep alam sebagai landasan dari kehidupan teritori. Dan ini merefleksikan dan refleksi sangat luas sekali seperti yang tadi Feni sudah sampaikan. Jadi di sini saat ini kita berada di tengah menuju deadline 2030 untuk mencapai target 22 GBF yang tadi sudah disampaikan. Saya juga menyadari bahwa ada banyak orang yang bergabung dalam webinar ini yang memiliki begitu banyak keahlian mengenai CBD dan pengetahuan mengenai CBD dan saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan analisa pendapatnya pada saat sesi tanya jawab setelah saya bicara nanti ya mengenai skop 17. Jadi pihak yang menyusun laporan
Kita juga melihat AFP dan yang lain, termasuk konvensi dan Forest Paper Program meluncurkan satu publikasi yang tadi disebut oleh Jen Local Biodiversity Outlook edisi 3. Ini adalah publikasi yang sangat penting. Ini adalah asesmen independen yang berisi kontribusi masyarakat adat dan komunitas lokal terhadap perubahan GBF. Dan ini juga berisi informasi yang mungkin terlewatkan dari laporan-laporan internasional dari berbagai negara. Jadi, kalau kita mundur sedikit, di tahun 2019, panel biodiversity dan ecosystem services lintas pemerintah berfokus pada biodiversitas dan melihat bagaimana penurunan keanekaragaman hayati, lalu juga dengan berbagai faktor eh, penghancur yang meningkat. Dan ini juga melihat bahwa lahan masyarakat adat dan komunitas lokal juga sama-sama mengalami ancaman dan juga begitu banyak penurunan di teritori masyarakat adat. Namun, tingkat penurunan tersebut lebih lambat dibanding area-area lain dan review itu juga menunjukkan eh, konservasi dan rezim yang sangat efektif dan lebih efektif dibanding area perlindungan dalam melindungi kerugiannya. Di tahun 2020, jadi sebagai konteks tahun ini, jadi tahun 2020 ada Outlook Biodiversity yang sudah dikeluarkan dan tujuannya adalah untuk menyampaikan kemajuan dibandingkan dengan rencana strategi sebelumnya. Jadi DBVT adalah yang sekarang, ada yang sebelumnya yaitu Strategic Plan for Biodiversity yang mana rentang waktu adalah 10 tahun. Di tahun 2020, review kemajuan dari kerangka tersebut melihat bahwa tidak ada satu dari 20 target yang tercapai dalam satu dekade implementasinya. 6, ada sedikit kemajuan namun sayangnya luar biasanya target-target tersebut tidak ada yang tercapai karena keragaman hayati terus menurun, sedangkan investasi yang melawan keragaman hayati terus meningkat. Semua 6 asesmen metodologi dan tematik yang telah diadopsi pada laporan asesmen di tahun 2019 tersebut juga mencakup bukti-bukti yang jelas bahwa keanekaragaman hayati terus mengalami penurunan. Banyak dari mereka juga menyertakan semakin banyak bukti kontribusi dan kerja masyarakat adat dan komunitas lokal untuk yang mana upayanya adalah untuk memulihkan kembali kerugian keanekaragaman hayati. Kita melihat laporan ini dan laporan yang disusun ini tersedia jika Anda ingin lihat Anda bisa cek. Kita akan diskusikan nanti. Dan pesan dari laporan ini secara menyeluruh adalah meskipun kerangkanya telah menghasilkan eh, engagement dan juga kolaborasi, keterlibatan dan kolaborasi, namun sepertinya implementasinya tidak akan bisa memenuhi target 2030. Dan karena targetnya akan terus dan juga ruang lingkup keseluruhan dan aksi yang ditetapkan oleh para pihak juga tidak, namun belum dan juga belum untuk memenuhi ruang lingkup target global. Laporan juga menunjukkan kemajuan yang tidak setara ya. Jadi ada target-target untuk kerugian hayati masih tertinggal. Jadi target ke aktivitas bisnis, target terhadap subsidi yang berbahaya yang berdampak pada keanekaragaman hayati itu berapa pada implementasi dibandingkan target lain. Laporan global juga menyampaikan bahwa laporan nasional yang disampaikan oleh pemerintah juga melihat pada isu-isu lintas isu dan pertimbangan yang berfokus pada biodiversity framework. Di sini saya berfokus pada bagian C. Ini adalah pertimbangan untuk implementasi di bagian C. Ini mencakup penerapan pendekatan berbasis masyarakat adat dan juga penerapan pemikiran lintas generasi dan juga mencakup pengakuan peran dan kontribusi masyarakat adat. Dan pertimbangan ini harusnya diterapkan dalam implementasi dalam kerangka kerja. Namun, laporan nasional tidak menyebutkan bagaimana lintas tersebut dapat diatasi di tingkat nasional. Juga ada beberapa tantangan pelaporan yang ingin saya sampaikan, yaitu kerangka monitoring yang diadopsi di Kali
yang diterapkan pada Biodiversity Framework tidak memiliki indikator yang matang dalam elemen Biodiversity Framework sepenuhnya. Indikatornya dikembangkan dengan kurang baik, masih dangkal, dan juga target 22 yang mana ini adalah target sangat penting dalam kerangka karena ini mengandung komitmen mengenai lahan dan hak tenur dan juga komitmen mengenai hak perempuan dan anak perempuan dan perlindungan terhadap pembela HAM. Namun indikator yang dilaporkan di dalam laporan global tidak menyebutkan elemen-elemen tersebut. Dan juga kontribusi masyarakat adat dan komunitas terhadap realisasi target 3 dan juga pengakuan dalam GBF pentingnya hak atas lahan, teritori, dan sumber daya dalam target 22 ini adalah hal-hal progres yang sangat-sangat penting dalam kerangka ini. Pengakuan lahan dan terhadap masyarakat adalah terbuka untuk aksi yang dapat mendukung target berbasis lahan dan tidak hanya target konsesi tahun di target 3, namun juga target 2 dan target konsesi di target 1. Jadi target 1, 2, 3 dalam target lahan dan laut. Kemudian juga isu dalam kerangka monitoring. Saya mohon maaf kepada para penerjemah saya terlalu cepat mungkin ya. Jadi di sini kita melihat pada kerangka monitoring target 3 ini mencakup berbagai elemen yang mana di luar dari area terlindungi ini adalah indikator dan ini adalah indikator yang mungkin kita sudah ketahui 30% pada tahun 2030. Namun ada banyak elemen di dalam target yang masih belum banyak termasuk dalam indikator. Beberapa dari elemen ini para negara pihak dalam melaporkannya ini adalah indikator-indikator seperti efektivitas manajemen, lalu juga perluasan sistem area perlindungan, namun juga ada elemen-elemen lain yang masih tidak terlaporkan. Salah satunya adalah perlindungan terhadap area yang penting terhadap jasa lingkungan hidup. Kemudian juga pelaporan atas pengakuan dan penghormatan atas masyarakat adat dan hak masyarakat adat dan juga teritori masyarakat adat. Dan komitmen tersebut masih belum tercakup dalam indikator-indikator yang ada, belum tergambarkan dalam indikator. Jadi ini masih belum mengukur beberapa aspek-aspek penting dalam target. Target reporting tidak melaporkan disagresi untuk masyarakat adat. Para pihak bisa memilih untuk melaporkan area mana yang mau dilaporkan. Namun saat ini juga belum dilakukan. Jadi salah satu inovasi penting dalam JBF termasuk teritori masyarakat adat berkontribusi dalam target 3 yang masih belum tercermin dalam target 3. Kemudian kalau kita lihat trajektori pada indikator utamanya yaitu adalah untuk perlindungan kawasan konservasi dan area terlindungi, kita juga melihat dan juga komisi tempat saya bekerja di mana saya bukan ketua ya, tapi saya wakil. Jadi tempat saya duduk ini adalah komisi untuk area terlindungi dan komisinya juga sangat berkomitmen untuk mendukung kerja di tingkat nasional untuk memastikan bahwa ada dukungan untuk masyarakat adat dan komunitas lokal untuk melestarikan konservasi di dalam teritori mereka. Kami juga mengakui pentingnya kerja berkelanjutan dalam subsidi pribadi yang telah dijelaskan oleh Jan tadi, yang mana pada saat ini berhasil dan diadopsi, ini harusnya memungkinkan kita untuk menghubungkan dan dilakukan di tingkat lokal dan nasional dalam global accounting. Kita membutuhkan proses pelaporan ini agar menjadi suatu cara untuk mendorong kerja-kerja di lapangan. Kita tahu bahwa masyarakat di lapangan sudah melakukan banyak kerja-kerja penting untuk melanjutkan upaya konservasi. Dan dari Badan Subsidiari atau SB 8J ini, kami berharap bisa terus melakukan kerja-kerja penting ini. Pesan penting yang ingin saya sampaikan adalah tidak semua aksi-aksi yang kita ingin lihat, yang ingin kita capai, ini tidak semua tersampaikan dalam laporan. Dan ini sesuatu yang harus kita ubah. Tapi yang paling penting adalah aksi-aksi yang dilakukan.
di mana kita perlu memberikan perhatian ekstra untuk memajukan, menggerakkan kerja-kerja di lapangan dan demikian dari saya. Saya akan berhenti di sini. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih, Helen. Dengan semua proses-proses yang sudah dilakukan, yang menjadi fokus kita, yang ingin kita ukur, ini berdampak penting dengan bagaimana atau seberapa penting proses-proses yang ingin kita lakukan. Tapi juga kembali pada kita, pada masyarakat. Kalau kita melihat ada kerja-kerja luar biasa sudah dilakukan, tapi tidak tersampaikan dalam laporan, maka ini menjadi sesuatu yang seperti tidak adanya pengakuan atas kerja-kerja penting tersebut. Dan ini juga berdampak praktis terhadap pembiayaan untuk kerja-kerja yang dilakukan. Terima kasih Helen, tadi banyak sekali poin-poin penting yang Anda sampaikan. Sekarang saya ingin kembali mengundang para pembicara. Sekali lagi terima kasih atas paparannya dan saya ingin kita membahas mengenai eh, saya ingin kita tahu bahwa kita di sini memiliki audiens yang sangat beragam dengan latar belakang beragam. Ada yang sudah terlibat dalam proses-proses ini, ada yang mungkin masih ingin mungkin ada yang ingin tahu bagaimana organisasi organisasi saya bisa dilibatkan. Tadi juga kita sudah mendengar dari Jennifer mengenai IIFB, bagaimana organisasi ingin bergabung. Di situ tidak ada eh, hambatan mengenai apa yang dilakukan IIFB. Dan kita ingin Tadi kita juga sudah dengar bagaimana kita bisa memastikan suara-suara kita terdengar dalam perwakilan regional. Dalam semua proses-proses PBB ini didasari 7 wilayah sosio budaya. Ada perwakilan dari wilayah-wilayah tersebut, ketujuh region tersebut, yang mencoba mengungkapkan posisi secara keseluruhan, posisi dari berbagai kelompok. Pada dasarnya seperti itu proses yang dilakukan. Jadi silakan tuliskan pertanyaan Anda pada chat. Kami mencoba mengirimkan link dan ini akan menjadi bagian dari referensi yang bisa kami kirim setelah acara ini tentang apa itu CBD, bagaimana kita bisa melihat laporan dan posisi organisasi masyarakat adat, serta upaya-upaya yang mereka lakukan, tidak seperti yang Jen sebutkan tadi, bukan hanya sebagai penerima saja, tetapi juga sebagai pelaku konservasi keanekaragaman hayati. Jadi, kami sekarang ingin mengundang pertanyaan Anda, tapi mohon singkat agar kita bisa membacanya. Kita cukup waktunya. Tapi jika Anda ingin menyampaikan bagaimana Anda bisa, jika Anda ingin menuliskan bagaimana mungkin apa yang bisa dilakukan untuk mendukung agenda ini, silakan. Eh, Jan, silakan. Maaf masih mute. Jan, iya. Saya mencoba tadi menjelaskan sejarah CBD dan IIFB. Sudah jelas di situ bahwa ini adalah suatu forum kaukus dan pertemuan-pertemuan kaukus ini diselenggarakan sebelum pertemuan CBD. Jadi ini bukan suatu organisasi saja tetapi forum yang terdiri dari kelompok masyarakat adat yang menghadiri berbagai pertemuan CBD. Selain itu, untuk berpartisipasi, Anda harus terakreditasi oleh CBD. Proses akreditasi terbuka dan cukup mudah dibandingkan dengan badan-badan lain, hanya perlu mengirimkan aplikasi. Ini juga sudah saya sampaikan di chat.
Secara umum, ada pertemuan persiapan IIFB 1 hari sebelum pertemuan SB, eh, subsidiary body, dan beberapa hari sebelum pertemuan COP. Ini mirip dengan UNFCCC. Sekali lagi, ini terbuka. eh, Pertemuan CBD, informasinya ada di website CBD. Dan kami menyambut baik semua suara dari masyarakat adat dan komunitas lokal. Kami mengundang berbagai masukan dan khususnya juga yang bisa bersedia bekerja sama di tingkat nasional. Jadi tolong hubungi kami dan berkomunikasilah dengan IIFB karena kami senang sekali jika bisa bekerja sama dengan berbagai kelompok untuk mempertajam poin-poin dalam CBD. Terima kasih. Penting sekali tadi yang disampaikan ya, pentingnya terlibat di sini. Yang penting Anda terakreditasi. Fani, apakah masih bergabung dengan kita? Apakah ada yang ingin disampaikan dari sudut pandang Amazonia, cekungan Amazon? Oke, kalau belum, mari kita lanjut ke Helen. Saya rasa ada beberapa pertanyaan di chat, Helen. Maaf, saya harus scroll dulu ini, saya harus geser. Pertanyaan mengenai tata kelola OECM dan area yang dikelola masyarakat guna mendukung pencapaian target 30 by 30. Ini pertanyaan dari Dipanjan. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terkait ini cukup eh, relevan dengan target 30 by 30. Ini bukan target yang bisa dipenuhi oleh pemerintah saja, tapi harus melibatkan berbagai kelompok lain, khususnya seperti masyarakat adat dan komunitas lokal yang mengelola wilayahnya secara tradisional. Ini juga mencakup wilayah-wilayah lain yang mungkin dikelola dengan berbagai cara lain. Jadi, pelaporan ini memungkinkan, jadi ada 4 kategori tata kelola. Salah satunya area yang dikelola oleh masyarakat adat dan eh, yang dikelola oleh pemerintah. Ini sangat penting sekali. Ini harus dilaporkan. Tetapi, jadi ini salah satu poin yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana kita bisa terlibat di sini, bagaimana kita bisa mendukung kerja-kerja ini. CBD adalah eh, lembaga antar pemerintah, kesepakatan antar pemerintah, di mana ada upaya untuk dan di sini ada berbagai contoh bagaimana kita bisa melakukan hal ini secara efektif. Dan ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak di luar pertemuan CBD. Saya ingin garis bawahi bahwa eh, salah satu cara kita bisa mengangkat kerja-kerja GBF adalah melakukan kerja-kerja di tingkat lokal dan em, dan melakukan kerja-kerja di tingkat lokal dan nasional, melakukan berbagai upaya untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati. Jadi ini bisa kita lakukan tanpa bekerja di ruang-ruang CBD. Jika Anda tertarik untuk bekerja di tingkat kebijakan regional dan internasional, salah satu cara adalah melalui IUCN, di mana organisasi dan masyarakat adat bisa bergabung sebagai anggota, pemerintah juga, tapi biaya keanggotaan IUCN itu cukup tinggi dan dan eh, itu harus bergabung, dan Anda juga bisa bergabung dalam komisi pakar. Kalau itu tidak ada biaya. Jadi Anda bisa bergabung sebagai individu atau mendaftar sebagai individu secara gratis. Dan kalau untuk World Commission on Protected Areas itu juga salah satu komisi. Kemudian juga ada komisi mengenai komisi yang disebut SIS. Ini adalah komisi yang secara bersejarah bekerja erat dengan komunitas
komunitas lokal dan masyarakat adat. Ini komisi lain yang mungkin menarik. Dan jika itu adalah beberapa hal-hal yang bisa Anda lakukan jika Anda ingin. Terima kasih. Ini salah satu hal yang menarik sekali yang telah Anda sampaikan. Saya ingin melihat, mengecek kepada waktu ya, dan saya ingin mengucapkan apresiasi kepada para pembicara Jennifer, Helen, Fanny, dan mohon maaf dari Lucy yang tidak bisa hadir. Terima kasih kepada tim di Tinta dan tim penerjemah yang bekerja di belakang layar untuk memastikan acara ini bisa diakses dalam berbagai bahasa. Kami sangat menghargai umpan balik Anda dalam webinar ini. Anda bisa lihat link di chat. Butuh 2 menit saja untuk Anda menyampaikan umpan balik Anda. Ini bisa membantu kami untuk memperbaiki kerja-kerja kami ke depannya. Webinar berikutnya akan diselenggarakan bulan September mengenai AI dan kedaulatan data, eh, teknologi yang berkembang. Itu rencananya tanggal 10 September. Sekali lagi, terima kasih banyak atas partisipasi Anda dan sampai jumpa di webinar berikutnya.